Jadi hari ini tentang pelajaran tentang jaringan. Ada dua tipe jaringan, yaitu menurut luasnya ada domestik, regional, sama interregional. Kok bawahnya sama-sama luas? Harusnya menurut topologi ya, atau menurut sistem. Menurut topologinya itu ada line, star, tree, bus, mesh, ring, hybrid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo konsentrasi. Jadi yang pertama ada jaringan domestik. Itu biasanya di dalam negara, Nah, terus itu tepat untuk daerah yang domestik ini, daerah yang memiliki yang memiliki populasi tinggi, berada dekat dengan garis pantai. Biasanya tidak memerlukan repeater. Repeater itu penguat ya yang kemarin, karena dekat gitu. Karena kan jarak repeater biasanya itu 150 km. Kalau jarak komunikasi 150 km itu perlu repeater, tapi bisa dimaksimalkan, bisa kalau jarak 200-an atau jarak 220 itu nggak pakai repeater, itu juga bisa. Itu bisa diatur nanti di mesin awalnya. Terus cara yang efisien untuk negara yang berkembang begitu. Jadi misalkan di wilayah Vietnam, Filipina itu kan mereka sederet kan. Nah, itu jadi mending lewat pakai kabel laut aja kayak gitu. Itu termasuk jaringan domestik. Walaupun bilangnya dalam negara, tapi mereka masih nggak nyebrang pantai. Mana ya? Map. Ini jadi ada majalah digital tentang jaringan telekomunikasi kabel laut internasional, itu namanya Almanak. Ini Almanak, ini majalah digital. Nah, dia sebenarnya tiap 2 tahun ya dia bakal update jaringan baru di dunia itu ada apa sih. Nah, terus tapi dia update itu setiap bulan tentang teknologi-teknologi gitu. Tapi in English pastinya kan. Jadi ini bisa dicari Almanak gitu. Terus ini contohnya ya, ini jaringan domestik. Ini contohnya, ini jaringan domestik. Jadi dia cuman jadi nggak melulu beda pulau terus bisa pakai jaringan komunikasi kabel laut. Pulaunya sama pun itu juga bisa pakai kabel laut, karena daripada pakai jaringan fiber optik seperti biasa, ini harus gali tanah, harus pembebasan lahan ya kan, karena ingin nanam fiber optik gitu, atau harus nyawa bayar preman, mending sekalian ke pinggir laut. Nah, jaringan domestik. Jadi bisa di daerah yang belum mapan yang kekurangan infrastruktur pendukung, di mana konstruksi yang sedang berlangsung membuat kemungkinan gangguan. Maksudnya gini, di mana konstruksi yang sedang berlangsung membuat kemungkinan gangguan. Contohnya seperti kalau di pinggir pantai, misalkan Jakarta gitu ya, Jakarta mau nyambung ke pinggir pantai mana lagi ya, Garut ya, Tegal deh misalkan, dari Jakarta mau nyambung komunikasi ke Tegal, misalkan di Tegal uh, ada airport baru kan, ada bandara baru misalkan, itu mau bikin komunikasi antara Jakarta ke Tegal. Nah, kalau misalkan pakai kabel bawah tanah, itu otomatis kan banyak konstruksi yang ada kan di antara Jakarta ke Tegal, itu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang proyek-proyek tuh banyak. Nah, daripada ribet, jadi mending pakai kabel ke laut. Jadi ditanamnya di laut. Terus di lokasi yang terlalu jauh untuk dicapai dengan teknologi terestrial standar. Maksudnya gini, seperti gini. Ini kan terlalu luas ya jaringannya di pulau-pulau kecil. Nah, kalau keuntungan kabel laut itu adalah TX-nya. Ini cuma bisa bikin satu TX-nya
TX-nya itu cuman di satu tempat aja gitu, yang lain cuman nerima, cuman ngolah, itu bisa kayak gitu. Jadi cuman satu aja. Nah, kalau misalkan pakai radio misalkan, nah berarti semuanya harus punya antena, harus punya TXRX gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kurang efisien. Jadi kalau misalkan negara berkepulauan itu lebih efisiennya pakai yang regional. Gitu. Tidak yang bawah sama aja intinya. Jadi ini regional ya semuanya ya. Jadi yang pertama dia kepulauan kecil yang deket-deket itu berarti jaringannya regional, regional. Terus regional. Domestik di domestik ya. DOMESTIK domestik. Nah, terus misalkan di pantai yang di pulau yang sama, namun sama-sama di pinggir pantai, ini bisa pakai jaringan domestik. Terus misalkan ada pulau besar dan pulau kecil di situ, jadi pendek seperti itu. Ini uh, pakainya jaringan yang domestik atau seperti ini. Pulau besar ke pulau besar. Di Eropa kebanyakan kayak gini struktur pulaunya. Terus atau bisa juga ke offshore oil, pengkalangan minyak apa bahasa Indonesia yaitu minyak, pabrik minyak ini ya. Jadi ada gali minyak misalkan di dekat, otomatis dia di pantai misalkan, nah itu komunikasinya pakai kabel bawah laut aja. Di sini ada pertanyaan domestik, jelas atau jelas? Apa bingung? Halo, kan nggak ada yang bilang kan orang screennya aja nggak ke-share. Bu, maaf Bu, boleh balik ke slide sebelumnya nggak Bu? Pengen saya catat. Ada yang belum saya catat. Intinya aja. Untuk dalam negara misalkan, atau negara yang dekat-dekat. Ya, yang habis ini Bu, yang slide kedua tadi, yang alasannya itu. Nah, bentar ya Bu. Bisa di daerah yang belum mapan, kekurangan infrastruktur pendukung. Jadi misalkan di Tegal tadi komunikasinya itu belum maju gitu. Jadi tarik aja dari teknologi yang di Jakarta yang udah maju, ditarik kabel bawah laut ke Tegal gitu. Nah, mereka nanti bisa punya akses internet yang cepat, kurang lebih seperti di Jakarta. Nggak mungkin sama ya, kurang lebih seperti di Jakarta, karena tinggal narik kayak tadi ibu bilang TX-nya itu bisa cuman salah satu kayak gitu, lainnya cuman terima aja, cuman ngolah, atau mesinnya semuanya telekomunikasinya mesinnya di satu kota aja itu juga bisa, satu titik. Ini jaringan domestik. Domestik itu pokoknya dalam negeri atau negeri yang bertepatan. Yang kalau yang paling bawah maksudnya gimana Bu? Itu yang tadi yang ibu jelasin, di daerah perkotaan di mana akses jalan menjadi penghalang. Jadi dari Jakarta ke Tegal, di Jakarta kan udah kebanyakan proyek, otomatis banyak penghalang kan, karena kebanyakan proyek gitu, kebanyakan kabel yang ada udah penuh gitu untuk bikin saluran baru, atau kalau mau bikin radio pun udah terlalu banyak gedung tinggi, udah susah kayak gitu. Jadi akhirnya mending tarik aja dari pinggir laut. Sama aja kayak. Lanjut. Regional. Regional itu untuk menghubungkan beberapa negara. Terus untuk mengarahkan negara yang memiliki komunikasi lebih padat ke negara lain. Dapat menjadi investasi jangka panjang dan dirancang untuk satu dekade. Misalkan, Ibu kan udah jelasin ya, kalau misalkan di Indonesia itu kabel lautnya nariknya dari Singapura, gitu. Itu adalah suatu ketimpangan
kesenjangan internetan, bukan kesenjangan sosial ya, kesenjangan internetan bagi dua negara. Maksudnya gini, di Singapura teknologinya maju, tapi orangnya cuma sedikit, jadi mending mereka investasi. Nih negara lo Indonesia banyak kan, banyak kan yang punya, yang butuh internet kecepatan tinggi. Ya udah nih narik aja dari teknologi gue, lu pakai, gue sediakan koneksi internet yang cepat kayak gitu, fiber optik. Gue sediakan perangkat-perangkatnya kayak gitu. Nah, itu berarti narik ke Indonesia itu dari Riau ke Singapura kayak gitu, itu narik. Jadi semuanya yang lainnya itu pusatnya ke Riau. Jadi kalau yang di Riau itu putus, oke, bye-bye gitu kan. Yang udah ibu jelasin, cuman ada Indosat sama Telkomsel. Jadi kalau yang Telkomsel rusak, berarti yang Telkomsel nyewa Indosat selama perbaikan. Kalau Indosat yang rusak, berarti Indosat nyewa punya Telkomsel selama perbaikan. Jadi dapat menjadi investasi jangka panjang. Terus dirancang untuk satu dekade itu 10 tahun gitu ya. Nah kemarin kan udah dasarnya nggak rusak itu dirancang selama 25 tahun. Jadi ada buku yang menjelaskan dirancang 25 tahun, ada yang 10 tahun. Nah jadi regional tuh contohnya ini, ini jauh ya, dari Alaska ke dari Valdez US sampai ke Harbor. Ini berarti jaringan regional. Ini bukan domestik lagi. Kalau domestik kan dekat. Ini udah regional. Agak nyaru sih emang domestik sama regional. Lihat aja jaraknya, kalau kayak jauh, gak deket, itu berarti udah regional, bukan domestik. Nah, yang ini, jaringan interregional. Itu adalah jaringan yang lintas samudra, udah ngelewatin samudra. Contohnya, nih, misalkan dari nyambung dari Amerika Utara ke Afrika, ini narik kabel. Itu berarti udah jaringan interregional karena nyebrang samudra gitu ya. Jadi kalau domestik itu di dalam negara atau beda negara tapi deketan, kalau regional itu udah beda negara, udah jauh-jauh seperti itu. Tapi kalau interregional itu udah nyebrangin samudra. Yang menjadi motivasi perkembangan karena harus memberikan perlindungan jaringan terbaru, tingkat kapasitasnya harus tinggi, kualitasnya juga harus bagus, dan keandalan yang tinggi. Jadi ini tiga ya. Jaringan domestik, contohnya ini pulau-pulau kecil atau yang dekat-dekat. Nah, yang nyaru itu regional sama domestik. Tinggal dilihat deket apa jauh. Terus kalau jaringan interregional itu udah lintas samudra. Menurut topologi yang pertama ada topologi line, topologi WhatsApp, bukan topologi line. Ini adalah jaringan yang cuman dari titik satu nyambung ke titik yang satu, nyambung lagi ke titik yang satu. Jadi misalkan ini A, B, C, D. Yang A nggak nyambung ke C, yang B nggak nyambung ke D. Kayak gitu ya. Ini line. Untuk menghubungkan sebuah node, line sama dengan N kurang 1. Maksudnya apa? Ini jaringannya ada 1, ada 2, ada 3. Ini 1, 1, ini 2, ini 3. Ini jaringannya, line-nya. Line-nya berarti ada kotaknya, titiknya kan ada 4 yang dihubungkan. Nah, berarti jaringannya 4 dikurang 1, 3. Gitu. Keuntungannya dia murah.
dan sederhana. Terus tapi kerugiannya ini karena murah kan, nggak usah ribet-ribet program, nggak usah ribet-ribet apapun, dia sederhana. Nah, ya Kak, kekurangannya kalau satu keganggu, ini di sini keganggu, maka kota A ke kota C udah nggak bakal bisa komunikasi. Kota A ke kota D nggak bakal bisa komunikasi, kayak gitu. Jadi sangat-sangat mengganggu ketika satu aja jaringan itu rusak. Terus selanjutnya ada topologi star. Star itu bintang. Jadi dia ciri-cirinya adalah ada satu jadi pusatnya, jadi bintangnya. Satu ada pusatnya. Jadi ketika yang pusat ini mati, semuanya nggak bisa beroperasi. Gitu ya. Ini adalah star. Ini topologi jaringan star. Sama, dia jaringannya L lain dikurang N kurang 1. Jadi jaringannya ini ada 5 kota, berarti jaringan lainnya ada 4 karena 5 dikurang 1. Gitu. Untungnya dia murah karena murah terus gampang. Kalau misalkan di sini putus, yang lain tetap terhubung kayak gitu. Kalau jaringan yang di sini putus. Tapi kelemahannya, kalau satu node pusatnya, sentralnya itu keganggu, maka semuanya nggak bisa komunikasi. Itu star bintang. Lanjut, ada lagi tree. Ini ketutupannya tree, multipoint atau tree. Ini pohon. Jadi dia sama, dia bercabang. Dia kayak flowchart ya jatuhnya. Jadi pertama ada pusatnya. Terus si pusat bikin cabang pusat lagi, bikin cabang. Nah, si kepala cabang ini pusat ya, pusat. Dia bikin kepala cabang 1, 2, 3. Nah, kepala cabangnya bikin cabang. Seperti itu. Itu tree, pohon. Kayak ranting jadinya. Kayak pohon ranting. Sama jumlah lainnya atau jumlah jaringannya itu N dikurang 1. Ini berarti semuanya 4, 10. Ini ada 10 jaringan, berarti lainnya jaringannya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jaringan. Nah, ini jaringannya sederhana, kerugiannya mahal karena punya percabangan. Jadi otomatis dia punya TX, dia harus ada TX-nya. Di sini berarti dia harus punya RX dan punya TX, ya kan? Di sini dia harus punya RX dan punya TX. Jadi agak mahal. Jadi tadi ada apa aja? Yang pertama ada line dia titik 1 ke 1, atau bisa juga point to point ini namanya, line atau point to point. Ini stripnya tuh point to point, titik ke titik gitu, atau line. Jadi nanti nggak usah bingung kok nggak ada jaringan point to point Bu di PPT, itu adalah line. Atau nanti kalau suatu saat ketemu point to point sama line itu bedanya apa sih? Nggak ada bedanya. Jadi ke titik, terus ada star, sentral, ada sentralnya. Terus ini ada tree, cabang. Terus ada bus. Jadi dia cirinya adalah jaringannya, sentralnya itu di jaringan. Kalau tadi kan star ya, star itu sentralnya ini kan, node kan. Jadi ini kota titik, kota atau titik, atau node. Nah, di jaringan ini atau line. Line itu garis ya, garis. Jadi dia yang menghubungkan. Dia kabelnya, ini kabelnya. Kalau di star,
sentralnya itu adalah node. Tapi kalau di bus, sentralnya itu adalah si line-nya sendiri, si jaringannya. Ini sentral. Nah, baru yang lain berarti cabang. Kabelnya di cabang itu. Ini ada branching unit berarti ya. Ini branching unit, ini ada branching unit, branching unit, branching unit. Keuntungannya ini praktis dan murah karena cuma satu line utama. Karena berarti enggak, cuma satu aja TX-nya tuh bisa. TX-nya cuma satu tuh bisa. TX-nya misalkan cuma ini, itu bisa. Yang lain tinggal di cabangnya. Maininnya, ngakalinnya berarti di kabelnya. Kerugiannya, kalau line utamanya ini terganggu, maka seluruh node tidak berfungsi. Jadi ini misalkan rusak, ini satu kabel dirusak, itu maka semuanya nggak berfungsi. Itu bus. Nah, ada lagi mesh. Mesh itu kayak bintang ya, cuman bukan bintang. Bintang yang versi ribetnya. Bintang yang advance. Tadi kalau yang bintang yang biasa, sentralnya ada di node-nya kan. Nah, tapi ini enggak. Ini topologi mesh. Jadi dia titik ciri-cirinya adalah satu node itu terhubung ke lebih dari satu node. Contohnya ya, ini satu node nih, ini node A. Dia juga kehubung ke node B, dia juga kehubung ke node C, dia juga kehubung ke node D, dia juga kehubung ke node E, dia juga kehubung ke node F. Gitu ya. Jadi cirinya adalah setiap node itu kehubung ke seluruh node gitu. Jumlah lainnya, jumlah jaringannya adalah setengah dikali N dikali N kurang 1. Contohnya, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti setengah dikali 6 dikali N kurang 1, 5. Berarti 3 dikali 5. Jadi 15 ya. Berarti ada 15 ya. Ini keuntungannya adalah sangat handal. Jadi kalau satu gangguan ya udah benerin aja karena yang lain nggak bakal keganggu. Karena cuma itu aja yang keganggu. Kayak gitu. Nah tapi kerugiannya adalah terlalu mahal karena terlalu banyak kabel yang disediakan kan. Harus beli banyak kabel, harus nanem, harus install banyak kabel. Jadi mahal dan juga rumit. Nah lanjut lagi, ada ring. Ciri-cirinya topologi ring atau cincin itu mirip kayak topologi point to point. Versinya ujungnya nyambung. Nih ya, bayangin misalkan. Ini putus. Jadinya topologi apa? Point to point, Bu. Ya, betul. Jadi kalau cuma satu putus itu namanya topologi point to point. Tapi dari ujung ke ujung kalau dia nyambung itu berarti namanya topologi ring. Ini. Misalkan ya, ini kan point to point line. Tapi kalau misalkan dari pojok sini, ini nyambung ke sini. Berarti ini namanya topologi ring. Ya, jadi bentuknya nggak harus line itu nggak harus bentuknya kotaknya harus lurus, enggak. Mau kotaknya, misalkan kotaknya di sini, di sini, di sini, terus ada di mana? Di sini. Tapi koneksinya gini, kabelnya gini, berarti ini adalah topologi point to point atau line. Gitu ya. Nah, tapi ketika ujung ini sama ujung ini nyambung, berarti topologi ring. Nah, selanjutnya ada topologi hybrid. Hybrid kemarin udah dijelasin belum ya? Jadi pokoknya hybrid itu adalah lebih dari satu. Kalau kalian dengar mobil hybrid, berarti dia tenaga bahan bakarnya itu bisa lebih dari satu. Berarti misalkan contohnya, dia bisa bensin, dia bisa listrik. Itu kalau mobil hybrid. Atau dia bisa listrik, bisa gas. Atau dia bisa gas, bisa bensin. Pokoknya lebih dari satu sumbernya. Itu kalau lebih dari satu namanya hybrid. Nah, ini contohnya adalah dia pertama dia ada ring. Terus di satu cabang dia ini apa? Mesh. Ya, karena satu cabang terhubung ke semuanya. Ini mesh. Nah, terus di sini ada tree. Kenapa tree? Karena
kayak gini. Ini bisa tree, bisa star. Ini star juga bisa ya sebenarnya, karena kesini. Ini star, bisa tree. Kalau tree berarti ada cabangnya lagi di sini ya. Berarti ini star deh. Nah, star. Terus ini berarti point to point. Dia lebih dari satu. Berarti namanya ring. Berarti namanya hybrid. Karena lebih dari satu. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti hybrid itu kayak gabungan semuanya ya Bu ya? Gak gabungan semuanya. Misalkan cuma ring sama mesh. Itu berarti udah termasuk hybrid. Oh, Ring berarti sama tree. ini kayak Pokoknya digabungin lebih, gitu ya Bu ya? ya, pokoknya lebih dari satu. Dia Oh, kayak kamu kalau lihat ini kok kayak ring tapi ada meshnya gitu, itu berarti udah fix itu hybrid. Sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya adalah yang pertama ada di sini PDF almanak. Kalian berarti mulainya dari absen kelas 1 itu ada berapa orang ya? Ada 36 atau 37? Biar aman, kalian mulai dari 38 ya. Ini ada cover. Satu tambah 37 tambah 6 berapa? 33. 43. Oke, berarti mulai dari absen ditambah 43. Jadi gini, ya, ini PPT. Misalkan absen kalian absen 5. 5 tambah 43 berarti 47. Berarti tugasnya adalah bikin di Word, buka halaman 47. Misalkan absennya 5 ya, 47. Lihat, ini. Bikin di Word. Ini di screenshot. Screenshot yang pertama ditulis nama jaringannya apa. Nama jaringannya Austral. Nama jaringannya Austral. Oke, terus di screenshot gambar jaringannya. Terus cari di Google. Di Google. Austral Submarine. Kalau ini kan nggak ketemu ya namanya, karena Austral. Ini nggak ketemu, berarti kalau nggak ketemu, cariin dari Chili ke Chili. Chili 2018. Nih, begins work on, udah ketemu ya, pokoknya yang berhubungan dengan si komunikasi si jaringan Austral. Dicari sebisa mungkin. Kalau misalkan dicari udah nggak ketemu kayak gini kan nggak ketemu. Ibu maunya adalah kalian mencari teknologi yang barunya tuh gimana sih. Ini kan keluarnya tahun 2000.
Ini saya ingat ibu kalau nggak 2020, 2019. Ini agak lama. Jadi bisa di kan 2 tahun sekali ya, berarti 2019. Nah terus ibu maunya kalian lihat dia udah berkembang nggak sih? Ini kan ketahuan. Yang bisa kan dicari, ini ada Austral. Jadi Austral yang baru ini di copy, masukin ke Google, ke Word. Masukin, ini kan poin ketiga. Gambar jaringan terbaru. Gambar jaringan terbaru. Jadi dilihat halaman berapa tadi? 47. Ini di sini cuman dua titik kan antara Puerto Arena sama Puerto Montt. Ya, Puerto Arena sama Puerto Montt. Tapi yang baru ada udah banyak nih. Ini ditampilin aja. Ini cuma ditampilin. Berarti yang dicari yang terbaru ya, Bu? Iya, yang terbaru. Oke. Kayak gitu. Terus ini tabelnya diisi. Kota landing A, tadi ada Puerto Arena, negaranya Chili berarti kan? Chili. Kota landing B, Chili itu kota atau negara ya? Negara kok. Kota landing B berarti Puerto Montt, negaranya Chili, expired jaringannya bisa dilihat di sini. Expirednya EOS ya. Expired of service 2043. Kapasitasnya dalam TBPS Tera. Wah, ada. Itu kalau ada desain kapasiti harus. Kalau nggak ada nggak usah ditulis. Script. Jaraknya dilihat jarak dari length tahun kan 1800 km. Terus kota landing lain-lain. Ini kalau titiknya lebih dari satu di sininya. Contohnya, nih ini 3 kan. Yang ditulis di tabel cuman yang Vero Beach sama Nasan, yang jauh ke yang jauh. Jaraknya. Berarti ujung sama ujungnya Bu ya, yang di tabel ya? Yang tabel. Berarti yang X Mile Rock itu ditaruhnya di lain-lain aja di sini. Sebutkan kota landing lain-lain. Nah, terus jenis jaringannya menurut luas. Ini regional, interregional, atau Domestik. domestik. Ya. Taruh di Word. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ini ada pertanyaan. Ini mau dikirim PDF ke grup WhatsApp atau di Google Classroom aja? Di kelas aja Bu, kalau di grup WhatsApp takutnya tenggelam pagi-pagi. Ajarin berenang. Nah, lanjut. Ini ya, contohnya Baltika. Ini berarti topologi apa? Bus bukan? Iya benar. Apa punya lain. Jadi ini terserah kalau gini kan ada kota landing A sama kota landing B. Terserah mau nulis ya start sama Colobus atau Getser sama Colobus. Pokoknya ujung sama ujung. Di sini ada pertanyaan? Cukup Bu kayaknya. Udah mau PJJ hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.